Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal. Di sini kita akan membahas tentang otomotif lagi, tapi tentang kilas baliknya. Saya mempunyai kendaraan yaitu sebagai berikut. Itu NMAX 2015 non ABS yang saya beli dari awal. Saya akan menceritakan bagaimana kesannya saya memiliki itu, bagaimana plus minusnya, bagaimana keseruan melihara itu, dan kemana saja saya dengan dia. Karena dibalik semua itu, motor itu sudah tidak ada, sudah saya tukar kembali, dan akan saya bikinkan videonya. Akan ditukar dengan apa? Yo, langsung aja kita simak selanjutnya. Jadi awal mulanya saya memiliki NMAX 2015 itu, saya membeli pada bulan Agustus 2015 karena dengan sedikit pertimbangan saya kenapa memilih NMAX. Karena yang pertama itu praktisnya, bodinya besar dan bertenaga walaupun matic. Karena waktu itu saya masih kuliah dan saya membutuhkan kendaraan yang bisa mengangkut seperti tas saya itu dan tidak pegal intinya. Jadi saya memutuskan untuk mengambil NMAX 2015 warna putih. Saat itu masih pertama kayaknya non ABS dan masih inden. Awal-awal itu kan bulan Juni itu hanya adanya ABS. Jadi saya memilih untuk membawa NMAX untuk menemani saya dalam berkegiatan. Selanjutnya itu part-part apa saja atau modifikasi apa saja yang saya terapkan di kendaraan saya agar tetap nyaman dan proper. Yang pertama itu pasti pengendara NMAX senang dengan mengganti visornya. Awal-awal saya mengganti visornya dengan yang lebih panjang, karena dulu pemilihan visor tidak seperti sekarang, atau windshield itu tidak seperti sekarang, banyak sekali pilihannya, mau yang pendek mau yang panjang. Dulu itu hanya bentuknya biasa, bentuknya kayak standarnya tapi panjang. Lalu selanjutnya itu saya mencoba untuk mengganti shock breaker ya, karena per belakangnya itu terkenal dengan kerasnya. Maka saya ganti dengan produk aftermarket. Lalu setelah itu shock depannya. Oh ya, sebelumnya shock belakang sebelum aftermarket saya menggantinya dengan per custom, yaitu per apa waktu dulu ya. Oh iya, jadi tetap per NMAX, shock breaker NMAX, tapi pernya itu diganti dengan per Shogun. Dulu terkenal banget tuh NMAX diganti dengan per Shogun karena kelembutannya dan diameter dan panjangnya itu sama. Baru saya mengganti dengan per aftermarket. Setelah itu baru saya meracik shock depannya agar tidak keras dan tidak limbung. Nah, setelah dari shock aftermarket itu baru saya mencoba meracik shock depannya menjadi tidak limbung dan tidak keras terutama. Jadi awalnya itu pasti pengendara NMAX awal-awal menggantinya dengan oli yang dikurangin, kalau nggak salah tuh dikurangin, dan berbagai merek dicoba. Kalau waktu itu saya cobain merek dari Honda, terus pertama sih dari Yamaha juga, sampai ketemu berapa banyaknya baru bisa lembut. Dan berhubung semakin lama kayaknya masih kurang, jadi saya memutuskan untuk meracik ulang shock depannya. Shock depannya saya racik dengan per dalamnya ditukar atau dibalik, dari yang bawah ke atas, dan olinya itu saya menggunakan oli Gardan. Nah,
Setelah itu baru terasa kalau stoknya itu nyaman, tidak mentok dan tidak keras juga. Dari situ saya selanjutnya itu mengubah jok, karena menurut saya jok NMAX itu terlalu biasa dengan motornya yang futuristik dan modern. Saya mengubah joknya dengan modif simpel saja, mengganti kulit dan menambahkan busa sedikit agar lebih nyaman dan empuk. Selanjutnya itu saya karena masuk komunitas, mulai tuh racun berdatangan. Saya mencoba menyaringnya apa yang diperlukan untuk saya. Dan saat itu karena saya pernah mencobanya ke jalur Puncak Bogor, menurut saya lampu NMAX itu kurang terang kalau untuk malam hari. Jadi saya memutuskan untuk seperti anak-anak NMAX lainnya menambahkan lampu tambahan. Dan waktu itu juga terkenal lampu tambahannya dalam kolong. Nah, dari situ mulai main kelistrikan. Setelah main kelistrikan di sana, memakai lampu kolong, lalu saya mengganti klakson itu terkenal banget, ganti klakson sama klakson mobil yang waterproof itu, sebut saja mereknya Side. Lalu dari situ saya mulai modif kecil-kecilan di kaki-kakian, karena menurut saya di sana itu ban NMAX itu yang belakang itu kurang gede. Jadi banyak kejadian dari pengendara NMAX yang biasanya dipakainya harian pokoknya dipakai kerja keras gitu, kalau ngajin lubang tuh cepet peang atau enggak bisa retak kalau parah-parah amit-amitnya. Jadi di sana saya mengganti ban dengan yang lebih lebar dan lebih besar dengan Pirelli Evo. Waktu itu terkenal, hanya beberapa brand ban yang sudah mengeluarkan ban untuk NMAX. Jadi Pirelli itu termasuk termasuk utama dalam mengeluarinnya. Jadi waktu itu harga bannya juga nggak masuk akal sih menurut saya, mahal semua. Waktu itu saya tembus dengan harga 800 untuk ban belakang doang. Tapi emang ada kualitas. Dengan menggunakan ban itu, yang pertama nggak licin, terus dengan kembangnya yang lebar samping itu pelek lebih aman, karena pelek saya juga sempat peang sih gara-gara itu. Habis di repair baru saya ganti ban, karena bekas di repair kayaknya standar banget kalau warnanya masih silver ya kan. Jadi diubah juga warnanya, warna peleknya saya repaint sampai terakhir itu udah berapa kali saya repaint, ada kali belasan, selalu nge-repaint karena pelek NMAX itu paling gampang di repaint menurut saya ya. Nah, dari sana langsung ke remnya itu di-upgrade dengan kampas yang lebih bagus, yang racing. Lalu di sana saya main kelistrikan untuk mengatur coil, ada alatnya dulu. Terus dari situ sudah sih, paling coba-coba main karbon biasanya biar minimalis aja. Terus dengan silih berganti, windshield atau visornya kita ganti terus. Jadi banyak sih sebenarnya kesan saya memiliki NMAX itu, sampai akhirnya NMAX itu seperti ini. Bisa dilihat NMAX-nya dari shock sudah diganti, knalpot akhirnya diganti, ban diganti lagi, warna pelek diganti, windshield diganti, terus holder atau saklar juga diganti. Yang pasti itu diganti juga sih pas pertengahan punya NMAX itu, pas belum lama punya NMAX diganti dengan punya pulsar, karena mewah karena dia ada lampunya. Terus setelah itu saya mengganti kayak misalnya handle rem, jalur stang, pokoknya ngeremet dah kemana-mana radiator. Nah, setelah sudah merasa cukup dengan variasi-variasi itu,
mulai deh bosen begini-gini aja, motor dipakai touring sana sini dipakai touring mulu. Sempet tuh dipakai touring, motor ngebul, tarikan mulai menurun. Cari tahu dong, ternyata emang NMAX itu banyak kekurangan, mesinnya juga kurang, durable-nya kurang. Jadi yang pertama tensionernya pasti gampang kena. Terus selanjutnya batu crawler pasti gampang kena. Selanjutnya itu gampang kena water hammer. Nggak bisa jangan robos banjir yang tinggi itu, bisa gampang banget kena water hammernya. Jadi kalau nggak salah itu motor saya rusak per awal-awal itu karena water hammer. Pas dipakai touring, terus di Pantura itu lagi banjir besar pas baliknya. Saya dan kawan-kawan langsung saja menerobos di water hammer. Terus mau diapain lagi bingung. Jadi saya naikkan diameter seher atau pistonnya agar lebih enak juga mikirnya, karena sebelumnya saya juga emang suka modif-modif mesin juga. Nah dari situ enak lagi baru kita ngeracik CVT. Setelah diracik CVT baru enak. Biasa manusia nggak pernah puas, udah enak merasanya ada yang kurang lagi, makin gedein lagi sehernya, hingga akhirnya motor saya nggak bisa buat harian, nggak bisa buat jauh lagi, nggak bisa buat touring. Bosen dong nggak bisa buat touring. Ini udah ngejogrok. Pernah saya paksa buat touring, jadinya karena paling kuat gini, ini yang penting ganti oli dulu. Ternyata pas pulangnya mulai ada masalah, suara kasar, ini itu bener aja, sernya kena, mesinnya kena lah intinya. Jadi ya udah tuh saya putusin, udahlah kayaknya tuh udah mulai mau ke tahun 2019 pertengahan tuh. Sebelumnya saya nikmatin aja sih tahun-tahunnya. Udah tuh saya putusin, udahlah kayaknya capek ngerawat NMAX. Udah tuh jogrok aja di rumah, saya diemin aja beberapa bulan. Kadang saya panasin, saya pakai, masih bisa dipakai sih, pakainya paling dekat-dekat aja. Karena menurut saya kalau mau dibenerin lagi pasti ada yang kurang lagi, ada yang rusak lagi. Kalau mau dibenerin, mau dipakai lagi dengan harian, yaitu salah satunya ganti full block, ganti full mesin. Itu doang solusi buat NMAX, karena mesinnya itu udah diesel, itu tuh ringkih banget menurut saya. Udah ganti seblok baru itu. Nah tapi sana saya mikir males sih kalau udah kayak gitu mah, udah gimana gitu, mau nyari apa lagi. Main performa udah pernah, main touring udah pernah, main variasi juga udah pernah. Ya udah akhirnya saya diamin di rumah beberapa bulan, nggak pernah dipakai lagi. Hingga kepikiran untuk coba tes ombak, pasarin, jual. Kata beberapa bulan sabar nunggu. Nah ketemu lawannya, jadinya ada yang ngajak tukar tambah. Nah tukar tambahnya itu dengan motor itulah, pokoknya nanti ada di video selanjutnya saya kasih tahu. Untung dari situ saya sih nggak nyesel, karena dengan mesin kayak gitu, kayak pajak juga jadi nggak saya urusin. Pokoknya motor itu terbengkalai daripada terbengkalai, makanya saya jual. Untung ada yang ngajakin tukar tambah dengan motor yang sehat. Udah dari situ kenangan motor itu udah nggak ada lagi, saya lupain, saya ngalin. Karena menurut saya motor itu tetap benda mati. Mungkin kenangannya itu untuk kita sendiri, jadi benda itu nggak usah dikenang. Udah saya tinggalin, walaupun rasanya berat ya kan, selama 5 tahun menemani kemana-mana, tapi ya udah itu benda mati menurut saya. Jadi situ sih singkat ceritanya, seluk-beluknya NMAX, terus kisah-kisahnya make NMAX, dari pahit manisnya NMAX, itu ada semua saya udah pernah saya rasain. Jadi semoga untuk NMAX yang baru sekarang sih mempelajari dari NMAX sebelumnya itu, jadi lebih durability-nya lebih diperhatiin, lebih bagus lagi, lebih awet lagi. Jadi salam NMAX.
Jadi sekian video kali ini. Mungkin selanjutnya kita akan membuat video konten tentang motor apa sih yang saya ganti, motor apa sih yang saya ambil. Dan itu motornya sudah ada dari saya bikin video ini, dan sudah dilakukan perbaikan kecil-kecil karena yang tukarnya juga dengan motor second. Perbaikan kecil-kecil, direstorasi, dirapikan, dibikin nyaman lagi. Jadi saksikan dan jangan lupa diikuti channel saya, disukai dan komentar. Jangan lupa disebarkan juga. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.